Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Apakah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Kelompok kali? Kerja kelompok. Oke, ada yang lain? Belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Oke. Jadi kakak jelaskan, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dari bimbingan konseling yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berkelompok. Nah, di mana kelompok tersebut dipimpin oleh suatu pemimpin kelompok atau konselor yang beranggotakan 5 sampai dengan 8 orang. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita perlu merahasiakan apapun yang kita dapatkan di sini. Semua pengalaman dari teman-temannya semua tidak boleh itu bocor keluar. Jadi kita harus merahasiakan apapun dari bimbingan ini. Terus juga kita harus mematuhi norma-norma yang ada. Ketika kita ingin bicara, silakan untuk angkat tangan, dan ketika teman berbicara, silakan kita untuk diam. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Nah, jadi kita akan membahas suatu topik, di mana topik yang akan kita bahas itu emosi yang baik. Oke, sebelum kita masuk ke topik, boleh kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Ridho Bima Adeli. Boleh, silakan teman-teman memperkenalkan diri dan menyebutkan apa impiannya. Perkenalkan, saya Sien Febriani. Impiannya jadi psikolog. Oke. Boleh? Saya Warna Lestari, impiannya menjadi pilot. Perkenalkan, saya Jessica Aliandini. Impiannya menjadi seorang chef. Oke. Mungkin kalian sudah pada kenal ya? Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita. Kalian ada yang tahu apa itu emosi? Emosi itu marah. Emosi itu marah. Ungkapan perasaan, apalagi? Unek-unek. Unek-unek. Ya, apalagi? Respon alami manusia. Oke. Apalagi? Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa emosi itu adalah suatu reaksi psikologis yang muncul karena suatu tindakan. Nah, emosi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Coba, apa kalian ada yang tahu apa itu emosi yang positif? Yang gimana, dan emosi yang negatif itu gimana? Oke, betul sekali. Apakah ada yang sependapat, dan apakah ada juga yang ini berbeda pendapat? Kayaknya sama nggak? Oke, kalau emosi negatif itu gimana? Emosi negatif itu biasanya yang berasal dari tindakan, misalnya kegiatan dari buruk atau musibah-musibah yang terjadi. Misalnya ada keluarga yang meninggal, pasti kita bakalan sedih, atau bakalan stres, gitu. Intinya pokoknya kejadian-kejadian itu bisa menimbulkan emosi negatif. Bisa ada psikologis manusia.
emosi positif itu kita bisa lihat kalau kita itu gembira, senang, bahagia, itu emosi positif. Nah, kalau kita emosi negatif itu kita itu marah-marah, sedih, itu termasuk emosi yang negatif. Oke, boleh silakan kalian ceritakan pengalaman kalian tentang emosi. Baik itu emosi positif boleh, emosi negatif juga boleh. Nanti teman-teman yang lain boleh silakan untuk menanggapi. Mungkin boleh dimulai dari Jessica. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kita kayak tekan sesuatu itu kan kita kadang dalam diri kita tuh kan tiba-tiba kita pengen menanggapinya ya. Nah, kayak mana sih caranya biar kita tuh tidak emosi menjawab gitu. Kayak misal kita dalam keadaan tertekan gitu. Kayak mana tuh? Biar kita tetap tenang menjawab. Oke, teman-teman yang lain boleh menanggapi dari Jessica. Menurut aku jangan pas berketekan itu jangan langsung dikeluarkan emosinya, ditahan dulu, diolah dulu, jangan sampai yang keluar itu jadi negatif ya. Oke, apakah ada yang punya pendapat lain selain Sisi? Tapi kalau ditahan timbul negatif lagi. Kan ditahannya bukan dalam jangka waktu yang lama, ditahan jangan langsung untuk dikeluarin, untuk diolah dulu ya. Jangan sampai berpikir cara menanggapinya tuh gimana. Oke, apakah semuanya sependapat? Oke, jadi memang benar ya. Emosi itu bisa kita bisa redakan dengan kita menahannya. Emosi juga bisa kita redakan dengan kita bercerita dengan teman-teman kita. Oke, boleh silakan Fitri berbagi pengalamannya. Kalau emosi kadang juga kita masih hati kita jantung sudah dari hijau masih ngamuk tadi mulai dari belakang aku lah ya Apa? udah bikin emosi ya sudah diemin ngantuk nanti diemin ngantuk di kelas juga dibikin emosi kalau udah tiba-tiba teriak belum bangsa belakang dulu tambah panas ya menurut aku ya kasih penjelasan dulu ya. Nah, kalau dari media ya kan kita sudah berusaha tuh untuk kasih penjelasan kalau misalnya mereka memang tidak menerimanya itu tidak apa sih agak marah dikit menurut aku ya biar mereka juga tahu kalau misalnya kita tidak nyaman dengan perbuatan mereka tapi tetap pengennya kaunya menjauh kalau emang tidak bisa diomongin lagi ya menghindar. Oke, yang lain gimana? Kalau aku misalnya kita dijaili oleh kawan respon kita tuh malah menurut kalian itu respon yang benar atau malah salah? Menurut aku itu tuh spontan gak sih? Spontan dalam diri kita. Jadi sebenarnya ya mungkin kita karena mungkin itu kan dijaili berarti responnya tuh kayak terkejut kan. Nah, mungkin kita tidak apa-apa sih marah tapi abis itu kita minta maaf dari kedua belah pihaknya. Oke, minta maaf gitu. Oke, boleh Wanda, Gaisa ini mengomentari. Saya sih nggak tahu, harusnya dipendam dulu deh kayak dia gitu yang kayak itu kasih peringatan dulu karena sebenarnya itu masih berjalan karena tidak bagus sih. Oke, Gaisa silakan. Oh, sependapat.
pendapat ya sama Wanda. Oke. Boleh Fadil? Iya, nanggapin. Iya. Kalau yang itu suka sering, misalnya harus kali oke, ini dan kalau sering itu tidak bisa lagi. Karena kalau sering kan, ya otomatis dia bakal terus. Otomatis dia tak bakalan ngerasain manusia efektif. Otomatis kalau sering mungkin itu harus kasih peringatan minimal peringatan keras atau peringatan secara fisik. Misalnya kalau secara fisik itu bisa ya, hey kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu kayak itu kamu akan pukul atau saya jangan nanti. Kalau peringatan secara yang lain itu misalnya ada main atau sedikit ancaman guys, biar dia mengetahui berpikiran. Kalau dia masih pengen mengakuinya lagi ya itu tak bisa dimaafkan lagi. Nah, tujuannya adalah bagaimana cara dia menghentikan mengakui lagi. Oke, jadi benar emang apa kata teman-teman. Nah, lebih baik lagi ketika kita itu untuk kita lakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kita lihat bagaimana cara kita menyampaikannya, waktu yang pas untuk menyampaikannya. Nah, apalagi kalau sampai kita main fisik itu kayaknya bukan penyelesaian yang bagus ya. Jadi, nah kita kan di dalam kelas. Di kelas itu juga ada guru. Jadi kita bisa melapor kepada guru untuk diminta bagaimana solusinya. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi? Boleh, silakan. Boleh, Jessica. Gurunya kadang malah gurunya ini entah gurunya tidak paham dengan penjelasan kita atau gurunya malah agak tidak menanggapi atau kadang tidak peduli Kak. Itu kayak mana sih? Nah, jadi kan di sekolah itu kan ada beberapa tingkatan. Dari siswa ke wali kelas jadi ke wakal, dari wakal bisa kepala sekolah. Jadi kita bisa melapor ke wakal, kepala sekolah itu kita gak apa-apa kalau kita mau melapor. Gak apa-apa itu. Kak, sebelum melapor itu kan kita tuh harus nanya guru kita dulu kan. Iya. Boleh tidak sih itu, Pak, kami nih ngadu soalnya cek ini. Kalau misalnya respon gurunya itu sudah nak simpen kayak ya lah, Lapor sama guru lain atau guru BK-nya. Gak apa-apa seperti itu. Jangan sampai kalian diam, ya orang berbuat sesuka mereka gitu. Oke, apa ada yang ingin ditanggapi lagi? Silakan. Apa? Jadinya salah paham itu gimana ya Pak baiknya? Selesaikan atau biarin aja? Oke. Jadi sesama teman itu dua-duanya sama-sama salah paham dan emosi gitu. Ya makanya pentingnya komunikasi untuk menjalin suatu hubungan. Jadi perbaiki dulu komunikasinya. Ya mungkin itu bisa jadi penyelesaian untuk masalahnya. Tiba-tiba diem dan ngejauh itu harusnya gimana Kak? Oh, temannya itu diam dan menjauh. Nah, jadi kita mungkin sebagai teman yang baik, kita bisa untuk mulai mendekati dia lagi. Kita tanyakan kenapa, lihat waktu yang pas gimana. Mungkin teman kita itu juga bisa merasa bahwa kita ini serius untuk berteman sama dia. Mungkin teman-teman yang lain punya solusi yang berbeda, boleh silakan. sebenarnya ini bukan solusi, cuman ini mungkin sisi lain, mungkin sisi dari temennya itu bisa baik temennya itu tuh ngejauh karena butuh waktu, jadi daripada dia tuh marahnya sama kawan ini, mending dia ngejauh. Bukannya lebih baik langsung diselesaikan sambil menyebar baik dan masalah itu cepat selesai. Kalau langsung diselesaikan kan bisa jadi mereka tuh lagi sama-sama emosi dan nggak bakal bisa make jernih itu loh.
Malah makin parah. Oke, teman-teman yang lain apakah ada yang sependapat sama Sisi atau ada perbedaan pendapat? Boleh silakan. Aku ya, setiap uang kan secara penyelesaian mereka berbeda-beda. Nah, jadi mungkin karena kalau misalnya nih emang sudah temenannya nih lama, harusnya temennya ini sudah memahami kayak mana sih kawannya nih enaknya cara menyelesaikannya. Biasanya dia nih cak mana sih nanggepinnya kalau misalnya ada permasalahan kayak ini nih. Ya. Jadi kita juga tahu kita tuh harus nunggu atau kita harus langsung kayak menanggapi. Kurang lebih kayak itu sih. Oke, yang lain boleh silakan. Tidak ada lagi kayak Nggak ada lagi. Oke, jadi mungkin semuanya sependapat ya. Oke, jadi kita itu memang perlu tahu gimana teman kita, gimana karakternya. Jadi kita bisa memahami bagaimana emosinya juga. Dan memang salah satu untuk meredakan emosi itu mungkin kita perlu untuk diam sejenak, berpikir agar kita itu tidak mengimbaskan emosi kita itu kepada teman-teman kita yang lain. Oke, jadi Wanda gimana itu hubungan pertemanannya? Udah baik-baik aja tuh Kak, udah diselesaiin juga. Udah selesai ya? Apakah penyelesaian itu juga efektif? Atau gimana menyelesaikannya kemarin? Udah diselesaiin secara baik-baik, yang lebih baik. Oke, apakah temannya itu menerima dengan baik juga? Sepertinya iya. Oke, ya bagus ya kalau begitu. Mungkin ya namanya masa remaja memang emosinya itu masih meledak-ledak, belum bisa mengontrol diri sepenuhnya. Ya bagus. Oke, boleh silakan berbagi pengalaman yang lainnya. Siapa tadi yang belum? Boleh Fadil. Hampir nggak ada. Jadi Fadil belum pernah merasakan emosi gitu. Bisa ditahan. Bisa memendam sendiri gitu. Tapi waktu itu sering ditahan. Oke. Jadi emosi yang masuk Fadil ini emosi yang negatif ya. Berarti Fadil lebih sering merasa emosi yang positif. Jadi Fadil sering merasa emosi yang positif ya. Oke, boleh silakan ceritain. Gak apa-apa berbagi pengalamannya sama teman-teman. Gimana Fadil bisa mengelola emosi Fadil agar bisa jadi emosi yang positif gitu. Iya. Oke, apakah ada yang sama kayak Fadil? Udah, kayak gitu juga Jessica. Iya, kadang. Terkadang. Oke. Jadi memang ya salah satu agar kita bisa meredakan emosi kita itu juga kita bisa mengalihkannya ke hal positif yang lain. Nah, yang bahaya dari sini kita itu kadang salah jalan. Jadi kita emosi kita alihkan ke hal yang negatif. Nah, itu yang bisa merusak diri. Oke, apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Bagus ya, untuk jelas semua masih Udah bagus. menurut aku. Yang lain udah bagus. Udah bagus.
Ya, boleh silakan. Di bed itu ada sampai paling jauh. Biasanya kalau lagi di bad mood ngejauh atau ungkapin ke siapa, ke teman. Ya itu tergantung di Raisa sendiri itu gimana, sama pertemanannya gimana. Apakah temannya itu welcome ketika Raisa yang ungkapin emosinya, apakah gimana? Kurang tahu. Oke, teman-teman yang lain gimana nanggepin Raisa? Apa? Oh, mending diungkapin. Ya, kalau di pertemanan kami. Jangan tahu kita mau ngomongin apa, jangan tidak ngambil dulu. Ini cara susahnya dulu. Karena kami jadi lebih tahu kami harus bertindak apa selanjutnya setelah itu. Kami tetap ngajak dia ngobrol atau biarin dia tenangin diri dia dulu atau harus kayak mana? Tapi tergantung Kak, ada juga yang langsung diam jauh jadi masuk suasana. Iya. Baiknya gimana ya? Oke, kalau yang lebih baik, kalau pilihan baik atau tidak baiknya itu kondisional ya. Jadi kita itu bisa melihat kondisinya dulu. Gimana teman kita, apakah teman kita juga lagi punya masalah, terus kita tambahin juga masalah, ya gimana mau bagus kalau gitu. Ya, pilihan untuk menyendiri juga itu tidak salah. Karena kan kita juga bisa merelaksasi diri kita sendiri, kita juga bisa berpikir lebih jernih lagi. Ya mungkin begitu. Jadi Raisa pilihannya itu gimana biasanya kalau sama teman? Diam. Oh. Apakah itu efektif untuk Raisa? Lumayan. Temannya gimana? Menjauh juga. Tapi kasih waktu sih. Ya. Baik lagi langsung Ya, jadi memang penting untuk kita mengetahui karakter teman-teman kita itu gimana. Jadi kita itu bisa menyesuaikan kalau mereka itu sedang ngapain, lagi ngapain gitu. Jadi kita bisa paham dengan teman-teman kita. Oke, jadi yang belum menyampaikan pengalaman ini siapa? Ya kan kakak yang ngisi. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kakak yang nanya. Oh iya, Sisi belum ya bagi cerita pengalaman? Boleh Sisi, silakan kita bagi pengalaman kita ke teman-teman kita. Kalau aku paling ini agak susah atur emosi, soalnya ini mudahnya kepancing emosinya melihat temen tuh berisik di saat lagi fokus dia, aku bisa emosinya gitu, apalagi dijailin gitu. Dan kalian Oke. Menurut teman-teman gimana nanggapin permasalahan Sisi? Boleh silakan angkat tangan. Boleh. Kita tuh kan kadang apa ya, tidak semua orang harus ngikutin apa yang kita mau dan dia juga tidak tahu apa yang kita mau. Baik kalau kita tidak ngomong sebenarnya kalau misalnya kita lagi fokus belajar sebelum berisik, kita coba ngomong. sebenarnya itu kan aku dewek posisinya lagi fokus, emang lagi fokus galau, lagi fokusnya belajar, terus tiba-tiba ada yang berisik, tiba-tiba teriak aja tuh. Nah itu di posisinya ada guru atau tidak? Ada. Kalau kayak itu sih menurut aku harusnya guru sih menanggapi gitu kita. Karena harusnya guru itu juga harus memahami situasi di sekitarnya kan kondisinya fokus belajar. Jadi kalau misalnya memang mungkin gurunya tidak memperhatikan itu, kita yang harus ngomong sama guru. Kalau misalnya kayak gini harus gitu. Oke, teman-teman yang lain gimana? Boleh silakan tanggapi.
Apa Wanda? Boleh dibesarin suaranya? Baiknya ditegur dulu kan. Kalau misalnya sudah ditegur tapi dia jawabnya iya terus diem tengah mulanya lagi gimana? Ya kan kayak tadi kita kan bisa ngelapor sama guru kita. Kalau lagi ada guru di depan silakan laporkan, gak apa-apa. Daripada dia mengganggu semua orang, lebih baik dia yang dibina atau gimana sama guru. Oke, apakah ada pengalaman yang lain yang boleh diceritakan? Silakan. Emosi tidak selalu negatif. Emosi juga bisa positif ketika kita lagi bahagia, lagi senang. Boleh diceritakan? Kalau misalnya nih kita dalam emosi yang negatif nih, kita alihkan misalnya emosi positifnya ini mungkin kita bersepeda. Nah tapi itu lama kelamaan menjadi kebiasaan kan. Misalnya kalau ada masalah kita bersepeda, itu sebenarnya kita harus Baik apa enggak gitu? ya itu baik atau enggak kalau misalnya kita ada gejala pulang. Oke, menurut teman-teman gimana? Baik apa enggak gitu? Aku sih baik ya soalnya selain bisa ngatur emosi dapat olahraganya juga. Oke, yang lain gimana? Sependapat? Apanya yang sependapat? Coba. Ya, jadi memang benar ya. Ketika kita emosi itu, salah satunya itu kita bisa alihkan ke hal yang positif. Nah, salah satunya itu bersepeda. Kan bersepeda itu suatu hal yang positif. Ketika itu jadi kebiasaan, ya itu tidak apa-apa. Tapi emosinya harus kita selesaikan juga. Jangan cuma dipendam, dialihkan. Emosinya harus kita selesaiin juga. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah? Oke, sebelum kita tutup, boleh kakak ingin bertanya kepada kalian, silakan tanggapi masing-masing bagaimana cara mengatur emosi yang baik menurut kalian masing-masing. Boleh, silakan dari sisi dulu jadi. Kalau menurut aku kayak mengatur emosi yang baik ya. Iya. Kalau aku tipe wong ya, kalau aku emosi aku diem tuh, kalau aku ngomong kalau aku lagi emosi. Jadi biar sekitar tuh juga tahu kalau emang aku lagi emosi. Baik itu emosi positif atau negatif. Negatif. Oke. Wanda, boleh? Sendiri sih kak, harus mandiri sendiri dulu kalau udah emosi sama lebih baik main mindful sih kak, ngejain diri yang kayak gitu sama menghibur diri lah kak, pokoknya berbagai Ya, Graisa, silakan. hampir sependapat sama sisi dikasih perhatian tuh. Dikasih perhatian. Oh, pengen diperhatiin gitu. Fadil? Aku untuk mengatur emosi itu simple lah ya. Jangan terlalu mudah menanggapi suatu hal saja. Oh, besok hujan. Enggak. Langsung panik itu enggak. Lebih baik kita cari solusi biar bisa hujan itu mudah gitu. Misalnya belajar atau cari-cari pengetahuan. Kalau hujan, kalau cuma sudah berjalan takut waduh hujan. Siapa yang kita kan itu nggak bakal berhasil. Ya. Karena itu ya walaupun kadang dapat tidak susah juga kan, tapi itu udah bagus itu bakalan bikin kita itu kayak kebiasaan dulu. Jadi setiap tes sampai ke bawah ke setiap hari. Jadi itu hal bagusnya lebih baik mencari solusi dan nyari jalan pintas. Iya. Karena semua itu juga bisa mendapatkan hasil secara instan. Semuanya ada proses. Ya, betul. Boleh, Titi?
olah dulu emosinya, terus kita ungkapi kalau misalnya kita tidak pengen dulu diganggu saat itu ya. Paling-paling kadang kalau aku pribadi biasanya tidur atau ada ya paling kissing keluar gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian sudah memiliki cara untuk mengatur emosi yang baik ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup lagi, silakan untuk teman-teman memberikan kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Oke, kita ambil 2 kesimpulan saja, nggak apa-apa. Silakan Jessica dulu. Mungkin ya kesimpulannya di sini biar kita belajar cara mengatur emosi kita yang baik ataupun yang buruk ya, karena emosi yang dipendam itu tidak baik. Terus itu juga biar kita tuh tidak merusak pertemanan kita ataupun orang yang berada di sekitar kita. Jadi di sini ya kita belajar untuk sama-sama kita mengerti diri kita masing-masing, lebih mengerti lebih dalam itu tuh kayak mana juga sih. Oke, silakan Sisi sampaikan kesimpulannya kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulan menurut aku dari sini aku tahu kalau emosi itu emang berdampak untuk pertemanan juga kan. Karena dari tadi kan teman-teman banyak yang cerita kalau emosi itu ke temennya, nyami temennya, malah ke temennya gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin ngatur emosi biar gak jauh berdampak ke temen. Oke, selain teman juga kita juga harus bisa mengatur emosi agar tidak berdampak buruk kepada diri kita. Oke, kakak mengucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Kakak harap kalian bisa menerapkan semua ilmu dan informasi yang kalian dapatkan di sini. Kakak ingatkan sekali lagi, semua informasi di sini itu dirahasiakan dan kalian juga harus merahasiakan apapun yang kalian dapatkan di kegiatan ini. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.